Shalom saudaraku yang diberkati Tuhan. Bersama saya Pendeta Resta Karo akan menemani Anda dalam ringkasan sekolah sahabat di pelajaran yang ke-9 dengan tema kontroversi di Yerusalem, diangkat dari kitab Markus 11 dan pasal yang ke-12. Bertolak dari dua pasal ini kita temukan ada serangkaian kontroversi antara pemuka agama dan Yesus. Agar kita lebih mudah memahami pelajaran ini, kita akan bagi menjadi dua bahagian. Yang pertama adalah simbol dan ajaran Yesus. Yang kedua adalah kontroversi dan ajaran Yesus. Mari kita masuk di poin yang pertama, yaitu simbol. Simbol yang pertama kita angkat dari kitab Markus 11 ayat 1-11. Apakah simbolnya? Yesus menunggangi seekor keledai. Apa artinya itu? Artinya adalah melambangkan kerendahan hati. Lalu yang kedua, kita lihat Yesus menunggangi keledai. Ini mengumumkan kehormatan dan kedatangannya. Itu sebabnya orang-orang menyambut Yesus dengan mengucapkan Hosana. Dan pujian itu berubah menjadi pujian kepada Allah yang Maha Tinggi. Dan ternyata ini merupakan satu nubuatan yang telah dinubuatkan oleh Nabi Zakaria dalam kitab Zakaria 9 ayat 9-10 yang mengatakan bahwa tentang seorang raja menunggang seekor keledai. Yesus menggenapinya pada saat masuk ke Yerusalem. Simbol yang kedua kita temukan dalam kitab Markus 11 ayat 12-14. Apakah itu? Yaitu mengenai Yesus mengutuk pohon ara karena tidak berbuah. Apa yang kita lihat dari peristiwa ini, dari simbol ini? Yaitu sangat penting doa dan pengampunan. Pada saat Yesus mengatakan mengutuk pohon ara itu merupakan doa. Yang kedua, tidak seorang pun dapat hidup sesuai hukum Allah tanpa mengasihi orang lain. Kita sudah temukan seperti orang muda yang kaya yang sudah menuruti hukum Allah mulai dari kecil, tapi tidak mengasihi sesama. Buktinya dia tidak mau menjual hartanya dan membagikannya kepada sesama manusia. Simbol yang ketiga dari kitab Markus 12 ayat 1-12. Apa itu? Mengenai penggarap-penggarap kebun anggur. Apa yang kita temukan? Bahwa penggarap-penggarap tidak memberikan hasil kepada si pemilik kebun. Bukan hanya tidak memberikan hasil, hamba-hamba si pemilik kebun juga dibunuh, dipukuli. Dan bukan itu saja, anak si pemilik kebun juga dibunuh. Dengan beranggapan bila anak si pemilik kebun sudah dibunuh, maka kebun itu akan menjadi milik penggarap. Apa artinya? Ajaran Yesus hubungan dengan simbol ini, yaitu memberikan ajaran hikmat kepada pemuka agama tentang ke arah mana langkah mereka supaya terhindar dari penghakiman. Dan ini merupakan peringatan dini yang penuh kasih agar pemuka agama dapat bertobat. Sekarang kita masuk kontroversi. Apa itu kontroversi dan ajaran Yesus? Kita kembali ke dalam Markus 11 ayat 15-19. Ada kontroversi di sana, yaitu mengenai Yesus mengusir penjual di pelataran bait suci. Kemudian pemuka agama bersekongkol untuk membunuh Yesus. Mengapa pemuka agama bersekongkol untuk membunuh Yesus? Karena Yesus mengusir pelataran bait suci yang menjadi income, uang masuk bagi Kayafas pada saat itu. Kemudian apa ajaran Yesus dari peristiwa ini? Bait suci harus menjadi rumah doa bagi semua bangsa, bagi semua orang. Namun pemuka agama telah menjadikan bait suci sebagai sarang penyambut. Sekarang kita lihat kontroversi yang kedua, Markus 11 ayat 27-33. Apa itu kontroversinya? Mengenai pemuka agama menjebak Yesus dengan mempertanyakan kuasa yang digunakan Yesus berasal dari mana. Itu sebabnya Yesus menjawab dengan jawaban, baptisan Yohanes berasal dari Allah atau manusia? Sehingga pemuka agama berunding, bila dikatakan dari Allah, mengapa kamu tidak percaya? Bila kita katakan dari manusia, maka orang akan melempari kita. Itu sebabnya pemuka agama mengatakan tidak tahu. Demikian juga Yesus tidak memberikan jawaban atas kuasa apa dia melakukan itu. Sekarang kita lihat kontroversi yang ketiga, Markus 12 ayat 13-27.
di mana pemuka agama berusaha menangkap Yesus dengan dua pertanyaan. Apakah boleh memberikan pajak kepada kaisar? Lalu yang kedua, siapakah suami dari seorang istri yang memiliki 7 suami saat kebangkitan? Apa jawaban Yesus? Jawaban Yesus adalah, berikanlah kepada kaisar milik kaisar, dan berikanlah kepada Allah hal-hal yang harus menjadi milik Allah. Kemudian Yesus juga menjawab bahwa tidak ada pernikahan di surga sehubungan dengan siapa yang akan menjadi suami dari seorang istri yang memiliki 7 suami. Apakah yang akan menjadi suaminya nanti saat kebangkitan? Yesus mengatakan, tidak ada pernikahan di surga, hidup seperti malaikat surga. Kontroversi yang terakhir dalam Markus 12 ayat 28-34, pemuka agama bersikap antagonis dan menyentuh inti agama dan menyatakan hukum mana yang terutama. Apa dikatakan? Yesus menjawab, hukum yang terutama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, pikiran, jiwa, dan kekuatan. Itulah merupakan totalitas hidup seorang Kristen. Kemudian Yesus mengatakan, hukum kedua adalah kasih sesama manusia. Sekarang kita lihat kesimpulan pelajaran kita, bahwa Yesus mengumumkan tugasnya untuk membersihkan hati dari kenajisan dosa, dari keinginan duniawi, hanya nafsu yang mementingkan diri, kebiasaan yang jelek yang merusak jiwa. Jadi biarlah kiranya melalui pelajaran ini kita dapat memahami bahwa penting hati kita dibersihkan dari semua kejahatan, kenajisan dosa, dari keinginan duniawi, hawa nafsu, karena tubuh kita juga adalah bait Roh Kudus. Kiranya Tuhan memberkati kita. Akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.